Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryani, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, Bekasi. Tugas UTS Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Eka Putri MPD, dan proses pendidikan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Permasalahan apa sih yang menjadi perhatian di dalam pengelolaan pendidikan? Di antaranya adalah filosofi tujuan pendidikan yang masih semu, di mana tujuan pendidikan masih berupa naratif. Yang kedua adalah pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan yang cenderung kepada financial oriented, di mana seorang pendidik lebih banyak memberikan berapa pendapatan yang akan mereka peroleh tanpa memperhatikan kualitas dalam mendidik itu sendiri. Yang ketiga adalah paradigma tujuan pendidikan di masyarakat masih banyak yang salah, di mana masyarakat masih memandang bahwa pendidikan adalah salah satu tujuan untuk mencapai pendidikan atau untuk mencapai kekayaan. Sedangkan paradigma peserta didik yang sangat-sangat sertifikat oriented, di mana para peserta didik hanya memahami bahwa dengan mereka bersekolah hanya untuk mendapatkan ijazah. Permasalahan berikutnya adalah manajemen pendidikan di Indonesia tidak berbasis kompetensi yang sebenarnya. Artinya, masih banyak sekali para pendidik-pendidik yang bukan dari pendidikan sehingga tidak terjadinya kompetensi yang sesuai dengan apa yang diajarkan kepada peserta didik. Yang berikutnya adalah implementasi manajemen pendidikan hanya dalam simbolisme verbal dan tekstual, di mana kompetensi yang diajarkan itu bukan kompetensi apa yang dibutuhkan di masa depan untuk anak itu sendiri. Bagaimana mereka bisa berbaur dengan masyarakat menggunakan ilmu apa yang sudah mereka dapat ketika sekolah. Yang ketujuh adalah pendidikan tidak berbasis cita-cita peserta didik. Di atas sudah saya sebutkan bahwa di mana pendidikan tidak berbasis cita-cita peserta didik karena apa yang dipelajari, kompetensi apa yang dipelajari peserta didik di sekolah terkadang tidak menjamin sesuai dengan cita-cita yang mereka inginkan ketika di masyarakat. Yang kedelapan adalah sistem kurikulum yang gemuk dan tidak berbasis potensi. Kurikulum yang banyak sekali melibatkan di mana para peserta didik banyak sekali belajar pembelajaran yang sangat-sangat banyak sehingga mereka hanya sekedar tahu tanpa bisa mengimplementasikannya di masyarakat. Yang berikutnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang inovatif. Dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi sekarang ini dituntut para peserta didik yang lebih inovatif di dalam teknologi. Yang terakhir adalah sistem seleksi CPNS yang tidak berbasis kompetensi bidang studi. Pengelolaan pendidikan yang dinamis adalah pengelolaan pendidikan yang mengikuti perkembangan atau menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, seperti pembelajaran di masa pandemi yang mana berbeda dengan pembelajaran dengan masa normal. 8 standar pendidikan dalam IMBS. Yang pertama adalah standar isi. Yang kedua adalah standar proses, bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Yang ketiga adalah standar kompetensi kelulusan. Yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini berisi tentang apa saja tugas dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang berikutnya adalah standar pengelolaan, bagaimana pengelolaan sekolah itu dijalankan dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang terendah. Yang berikutnya adalah standar sarana dan prasarana, di mana standar ini mengurus tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini adalah standar yang bertugas untuk memperoleh bagaimana dana diperoleh dan menyalurkan dana-dana tersebut untuk proses-proses pembiayaan di bidang pendidikan. Yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah berisi bagaimana suatu sekolah mencapai satu keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Perbedaan manajemen kelas dengan manajemen pembelajaran. Manajemen atau pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar tersebut. Sedangkan manajemen pembelajaran adalah dapat diartikan secara luas ya, dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan. Bagaimana pembelajaran siswa mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran.
Manajemen kelas yang baik adalah menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Berbagai upaya tersebut antara lain adalah mengatur jadwal penggunaan kelas dan berbagai sarana prasarana yang terdapat di dalamnya, serta menertibkan perilaku peserta didik agar mereka berada di dalam kelas dalam keadaan yang teratur, rapi, dan tertib. Pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual, seperti mengembangkan keseluruhan kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah. Cara mengembangkan minat peserta didik itu ada beberapa, di antaranya adalah berusaha membuka diri, di mana peserta didik dalam pembelajaran, contohnya misalnya ketika seseorang dalam pembelajaran matematik tidak mau membuka diri dalam pelajaran ini, akan terasa sangat mengerikan dan sulit dipelajari. Padahal kalau mau membuka diri, masih ada cara untuk menguasainya dengan sempurna. Yang kedua adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya adalah ketika kita sedang menjalankan tentang pemasaran, kita memperhatikan hal itu di kehidupan sehari-hari saat berjualan barang atau melakukan promosi. Cara membangkitkan minat peserta didik yang keenam adalah mengetahui masalah yang dialami. Sebagai contoh, ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah sendirian saja, maka cobalah untuk meminta bantuan seseorang yang lebih ahli. Dengan begitu proses belajar bisa kembali terjadi dan kamu semangat untuk melakukannya. Yang terakhir adalah belajar yang bisa untuk karir di masa depan. Sebagai contoh, kita bisa kuliah di tempat yang bisa memberikan kemampuan praktek ataupun terapan secara langsung, karena belajar akan memberikan kamu semangat, apalagi tentang mendapatkan pekerjaan yang lebih besar. Mengapa kurikulum harus direvisi dan siapa yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah karena mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berperan di dalam penyusunan kurikulum adalah para administrasi pendidikan. Salah satunya adalah administrasi pusat, di mana itu ada direktur dan kepala pusat. Yang kedua adalah administrator daerah, dan yang ketiga administrator lokal, di mana administrator lokal ini ditujukan kepada kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Yang berikutnya adalah peranan para ahli. Adanya peranan para guru, di mana peranan para guru ini ada 3, di mana guru sebagai perencana pengajaran, guru sebagai pengelola pendidikan, dan guru sebagai evaluator. Yang berikutnya adalah peranan orang tua murid, peranan komite sekolah, dan peranan para pengusaha. Demikianlah presentasi saya hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.